Gak sia-sia badanku sampai mandi lumpur gini. Siapa juga yang nyangka kalau air tenang ini menyimpan banyak kehidupan di dalamnya guys. Dari kerang yang ngumpet di lumpur sampai ini nih ikan yang bisa kita tangkap langsung pakai tangan. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, pas aku lagi raba-raba cari kerang, gak sengaja aku juga keraba ikan guys. Tapi gak sempat buat nangkep karena berenangnya cepet banget kan. Begitu kerasa kena tangan langsung lolos. Dan tadi tuh aku fokus buat cari kerang dulu sampai dapet sebanyak ini. Kebetulan aku bawa keranjang, ya udah sekalian aja aku coba hadang aliran airnya pakai keranjang guys. Siapa tahu ada ikan yang nyangkut. Aku coba angkat keranjangnya soalnya tadi ada kerasa yang gerak-gerak gitu. Ternyata bener guys, ada ikan yang nyangkut. Ya jadi keranjangku ini bolong bawahnya guys. Untungnya tadi pas nyari kerang aku nemu baju bekas. Terus kepikiran deh lapisin ke bagian bawah keranjangku aja, biar ikannya nggak bisa langsung lolos guys. Berguna juga ya ternyata. Sebenarnya ini udah waktunya aku pulang karena udah sore, tapi aku jadi ketagihan nih buat cari ikannya lagi. Jadi ini aku mau nyoba nangkep ikannya pakai tangan langsung guys. Sebelumnya airnya aku ubek-ubek dulu ya, biar nanti ikannya mudah ditangkap. Nggak selalu langsung dapet kok guys, malah lebih sering lolosnya. Ada yang udah kepegang, tiba-tiba lepas lagi. Kadang ikannya tuh panik lompat kemana-mana sampai kena muka guys. Ini juga sempat satu ikan udah aku pegang cukup kuat, tapi karena dia tuh berontak siripnya nusuk ke tangan guys. Buat yang nanya kalau aku berendam layering banyak lumpurnya gini, aku tuh gatel-gatel nggak sih? Kadang gatel juga kok guys, tapi kalau lagi asik-asiknya gini jadi belum kerasa gatelnya karena fokusnya ke nangkep ikan dulu kan. Gatelnya mah belakangan aja mikirnya. Nggak nyangka loh guys, aku bakal dapet ikan juga hari ini, apalagi ikannya tuh sebanyak ini. Untuk video fullnya cari kerang dan ikan terus masak sampai makan, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya guys. Di atas emang kelihatannya biasa aja guys, tapi begitu tangan dimasukin ke air dan diraba-raba, baru dikerasa kalau air yang tenang gini ternyata rame loh isinya. Selama mau ngeluarin tenaga buat raba-raba di dalam air, ikan dan kerang bisa kita dapatkan sebanyak ini guys. Dan mungkin agak berbeda dari yang biasanya karena ini aku mau cari kerangnya bukan di sungai ataupun di pantai guys, melainkan di air yang ada di tengah area persawahan. Siapa sangka di air yang kelihatannya tenang dan diam aja ini ternyata nyimpen banyak kehidupan di dalamnya. Dari atas kelihatan biasa aja, cuman air yang ada di tengah area persawahan gak ada yang spesial. Tapi justru di tempat kayak gini nih, alam tuh sering nyimpen kejutan yang gak disangka-sangka loh guys. Banyak hewan air yang bisa hidup tenang di sini, mulai dari ikan, keong, bunta mungkin juga ada, sampai kerang yang hidup sendiri tanpa dipelihara. Untuk mendapatkan kerangnya gak ada cara khusus atau ribet guys. Kita tinggal turun langsung ke airnya, terus tangan dimasukin pelan-pelan sampai ke dasar air. Airnya memang keruh, tapi justru itu yang bikin kerang bisa hidup tenang di dalam lumpur. Tinggal diraba aja satu-satu, lama-lama tangan kita udah hafal sendiri nanti rasanya. Jadi walaupun gak kelihatan karena airnya keruh, dari sentuhan aja udah bisa ngerasa mana yang cuma lumpur, mana batu kecil, dan mana yang kerang. Walaupun siang ini lagi terik, badan tetap kerasa adem guys, karena setengah badanku ada di dalam air. Jadi panasnya matahari itu kayak keimbangi sama sejuknya air. Dan buat yang ngira airnya dalam, aslinya enggak kok guys, airnya dangkal, cuma di atas lutut sedikit. Karena airnya dangkal dan arusnya juga pelan, jadi bisa lebih leluasa guys, jadi nggak kedorong sama arus. Tangan bisa bebas ngeraba dasar lumpurnya sampai ketemu kerang yang ngumpet di dalam. Selama mau nyemplungin tangan dan telaten ngeraba, pasti ada-ada aja yang kita dapet. Kadang dapat kerang satu, kadang dua, kadang tiga, lama-lama kekumpul banyak deh kerangnya. Jadi walaupun kelihatannya cuma air di tengah persawahan, ternyata isinya nggak sesederhana itu kan guys. Selama tempatnya masih alami dan kita mau turun tangan, air yang tenang kayak gini bisa ngasih hasil tanpa alat macem-macem. Cukup dengan tangan dan sedikit ketelatenan aja udah bisa dapet kerang sebanyak ini. Dan tadi pas lagi raba-raba nyari kerang, aku juga sempat ngerasa ada yang gerak guys. Awalnya aku kira cuma perasaan aku aja kan, atau ranting gitu, tapi makin diraba kok kayak ikan lewat. Dari situ kepikiran buat cari ikan juga, pakai alat seadanya aja guys. Aku bawa keranjang nih. Untuk video fullnya sampai masak dan makan, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya guys. Kalau mau ikan kita nggak perlu bingung guys, tinggal minta bapak pasang bobo aja. Tadi pas lewat aku juga nemu jamur yang masih tumbuh di kayu lapuk. Beruntung banget ketemunya pas jamurnya masih muda-muda. Tapi sebelum itu aku mau jemput paket ke desa dulu. Ini paketnya udah aku tunggu-tunggu banget guys, makanya semangat banget nih. Cuaca hari ini bagus ya, tapi jalannya aja yang tetap becek
dan berlubang gini. Kalau lagi hujan gak jarang aku kepleset guys, walaupun udah hati-hati karena jalannya bener-bener licin. Walaupun mau pakai motor harus pakai rantai ban kalau kita nyebutnya guys. Kalau nggak pakai itu bakal susah banget lewatnya. Wajar aja sih, jalan ke kebun rata-rata emang kayak gitu. Jadi kalian jangan heran ya. Aku udah nyampe kebun lagi bersama paket guys. Tadi aku udah unboxing duluan karena nggak sabar. Kalau nunggu nyampe kebun kan lumayan lama ya. Padahal udah tahu juga sih isinya apa. Kalian kayak gitu juga nggak guys? Ada yang tahu nggak aku beli apa? Ini aku nyoba-nyoba guys. So ternyata gini ya. Yaudah sekarang aku mau jenguk bubu bapakku dulu soalnya udah sore. Tadi dikasih tahu bapak katanya sama kayak tempat bubu kemarin guys. Seingatku kemarin kita pernah dapet ikan sidat di sini. Entah ya kalau hari ini kita bakal dapet ikan apa. Bubunya ada dua guys, dan yang kedua ini nggak terlalu jauh sama bubu yang pertama tadi. Kira-kira bakal dapet ikan apa ya? Aku berharapnya sih dapet ikan sidat. Dari kejauhan aku salfok sama putih-putih yang ada di batang ini, dan bener dugaan aku jamur karena emang udah sering jamur tumbuh di sini guys. Untung aku sediakan kantong plastik di tas jamurku. Kalau yang biasanya aku nemu jamur tua, hari ini aku nemu jamur yang masih muda-muda segar guys. Biar mudah dan cepet, metiknya langsung digenggam gini aja. Wow, lumayan juga ya. Ini kalau lagi di pantai aku rasa bakal bagus banget sunsetnya guys. Oke, ayo kita lihat hasil bubunya. Ternyata kita nggak dapet ikan sidat guys. Nggak apa-apa sih, yang ini juga enak. Ini hasil kedua bubunya pas disatuin, walaupun nggak sebanyak yang sebelumnya. Lumayan lah ya, dapet jamur juga lagi. Apa yang kalian lakukan kalau dengar suara aneh di dalam hutan guys? Apa bakal ngibrit juga kayak kita berdua? Di dalam hutan banyak sekali buah pinang yang udah berjatuhan guys. Kalau dikutip semua sih kayaknya bisa berkarung-karung. Tapi kemarin aku kutip satu keranjang kecil aja yang biasa aku bawa. Soalnya kalau udah sekarung aku nggak sanggup bawanya guys. Pinang tuh berat banget ya, apalagi yang belum dikupas dan masih basah. Makin berat. Mata aku tuh kalau ngelihat pinang udah kayak ngelihat duit guys. Ya emang bisa jadi duit, tapi nggak instan kayak mie, tetap ada prosesnya. Pinangnya dikutip dulu, dibawa pulang, terus dikupas satu persatu. Habis dikupas, pinangnya dijemur di tempat yang kena matahari langsung, tapi jangan ditumpuk terlalu tebal agar keringnya merata. Pas sudah kering baru dia bisa dijual. Sebenarnya yang belum dikupas itu bisa dijual langsung kok guys, tapi tentunya harganya juga lebih murah dibanding yang udah dikupas dan kering. Oh iya guys, setahuku pinang itu kegunaannya banyak loh. Paling umum dipakai buat sirih pinang. Selain itu, pinang juga bisa dipakai sebagai pewarna alami, bahkan buat batik loh. Makanya pinang yang kualitasnya bagus dan udah kering biasanya harganya juga lebih tinggi. Untuk pinang yang udah aku kupas tadi belum aku jemur, soalnya ini aku mau cari pinang di hutan lagi guys, biar nanti pas dibawa ke desa sekalian banyak, nggak tanggung pas jualnya. Ini kita belum jauh ya masuk hutannya, tapi udah nemu aja nih pinang. Walaupun warnanya udah kecoklatan kayak gini, belum tentu busuk ya guys. Rata-rata pinangnya masih bagus dan layak dijual. Oke, kita lanjut masuk hutan lebih dalam lagi. Dari kejauhan pohon pinangnya udah kelihatan, jadi bisa dipastikan buah pinang yang jatuh juga banyak. Tuh kan bener aja pinangnya banyak guys. Tapi di sini tuh kita banyak dengar suara-suara gitu. Kayaknya sih suara anak kera ya. Walaupun kedengarannya biasa, tetap aja bikin takut guys. Apalagi kita nggak sama bapak, takut nanti ada hewan buas. Makanya kita cepet-cepet kutip buah pinangnya. Tadi aku udah coba videoin suaranya, tapi di HP tuh nggak kedengeran guys. Selesai dari pohon yang tadi, aku langsung aja adekku pulang aja. Untungnya hasilnya juga udah lumayan. Masuk dan keluar hutannya agak susah guys. Jalannya lumpuran, terus banyak akar rotan yang suka nyangkut di baju. Akhirnya kita udah keluar deh dari hutan ini. Bermalam di rumah pohon malam ini tuh bener-bener berasa uji nyali guys. Hujan badai nggak berhenti, anginnya kenceng banget sampai rumah pohon kerasa goyang kayak mau roboh. Dari tadi pagi cuacanya udah mendung aja guys, makanya aku nggak jadi jemur pinang. Takut nanti tuh hujan pas aku lagi nggak di rumah pohon. Soalnya nanti tuh aku mau ke desa buat beli tepung untuk bikin camilan guys. Rencananya malam ini tuh aku mau bermalam di rumah pohon biar bisa ngedit. Soalnya kan di sini ada sinyal, tapi sering nggak ada juga sih kalau cuacanya lagi buruk. Dan sebelum pergi ke warung, aku mau pakai ini dulu, tone up cream dari G2G buat bantu mencerahkan guys. Suka banget deh, soalnya mudah diratakan dan mudah menyerah. Harganya cuma 40.000 aja, dan aku pakai ini biar nggak kelihatan kusam guys. Ya udah langsung aja aku mau ke warung sebelum nanti keburu hujan. Semoga aja nggak kehujanan di jalan, soalnya pasti nanti jalan bakal licin banget. Karena kan jalan berkeluar dari kebun tuh tanah guys, bukan aspal. Untung aja belum hujan dan ini aku udah nyampe rumah pohon lagi. Ini belanjaan aku ada tepung
tepung terigu sama tepung tapioka guys. Oke, ayo kita mulai bikin cemilannya. Aku suka banget bikin ini guys. Nggak tahu ya namanya apa, karena ini aku asal-asalan aja. Pakai tepung terigu, tapioka, dikasih penyedap rasa, potong-potong dan rebus. Nanti kalau udah mateng tinggal kasih saus sama bubuk cabe. Udah deh. Baru nyadar air di rumah pohon udah habis. Aku mau ambil air dulu di anak sungai depan rumah pohon guys. Anak sungainya nggak terlalu jauh kok, tapi agak gelap aja karena di dalam hutan kan, dan posisinya lagi mendung. Nyesel banget tadi nggak bawa payung, tiba-tiba hujan deras dong guys. Enggak tiba-tiba sih, dari tadi pagi pun udah mendung kan, tapi gerimis dulu kayak jangan langsung deras gini. Tadi aku udah lari sekuat tenaga guys, tapi tetap aja kalah sama derasnya hujan. Alhasil basah deh. Tapi keren sih, tone up cream yang aku pakai tadi tetap bertahan walaupun udah kehujanan guys. Ya ampun, ini pertama kali aku kena hujan badai pas di rumah pohon. Demi apa ini, rumah pohonnya goyang banget sampai kepalaku pusing. Gak jadi deh bermalam di sini guys. Aku mau turun aja ke pondok tempat orang tuaku. Hari ini aku mau masak hasil ngebolang kita kemarin guys. Kemarin tuh kita dapat rebung banyak banget. Kalian mau tahu, badanku sampai gatel-gatel loh kena yang rebung. Jadi hasil ngebolang aku sama bapak tuh ada jamur, rebung, sama kecombrang guys. Nah sekarang tuh lagi musim rebung kan, jadi kita dapat rebungnya banyak banget. Kita kupas dulu rebungnya di air mengalir. Ini di rebungnya ada bulu-bulu halus gitu ya guys, bikin gatel-gatel. Ini aja badanku tuh udah mulai gatel-gatel gitu. Makin digaruk bulu halusnya itu makin menyebar ke badan. Tapi kalau nggak digaruk bener-bener nggak tahan aku guys, gatel itu. Udah mandi pun masih tetap gatel guys. Sebelum masak aku sama bapak tuh mau jenguk bubu dulu buat tambahan masakan kita hari ini. Jenguk bubu kali ini tuh lumayan jauh dan turun naik tanjakan. Semoga aja banyak dapet ikan ya guys. Ini untuk bubu yang pertama, dapet ikannya tuh sedikit dan ikannya udah pada meninggoy guys. Kata bapakku penyebabnya tuh gara-gara tadi malam tuh hujan terus airnya naik. Nah karena udah ada ikan yang meninggoy, jadi ikan yang lainnya tuh nggak mau masuk guys. Di sini kita menemukan kantong semar, tapi cuma satu. Andai aja banyak udah aku petik, terus aku bikin lemang guys. Nah ini untuk bubuk kedua. Bubuk kedua ini juga terendam guys. Ikannya udah pada meninggal itu, tapi alhamdulillah sih masih lumayan dapetnya. Karena bapakku mau pasang bubu dulu, jadi aku disuruh pulang duluan. Di perjalanan aku menemukan jamur ini guys. Awalnya aku kira berondol sawit kan, terus pas aku deketin ternyata jamur. Tapi kayaknya ini beracun deh, nggak bisa dimakan guys. Oh iya, walaupun aku pulang duluan tetap aja kesusul sama bapakku guys. Udah sampai pondok pertama, aku mau bersihin jamur dulu. Lanjut, sekarang aku mau kupas umbut kecombrang. Umbut kecombrangnya ini mau aku bakar guys. Habis itu umbut kecombrangnya aku potong-potong terus digeprek sama ikan lele yang kita dapet tadi. Ini menu favorit aku banget guys. Pedas, asam, segar, enak banget. Kalau udah ada menu tadi pasti aku makannya lebih banyak daripada biasanya guys. Sekarang aku mau masak tumis rebung. Pakai lalapan jengkol tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kerang ini di tempat kalian namanya apa? Assalamualaikum guys, ini tuh kerangnya baru dapet dan masih seger. Nah di tempatku ini tuh namanya kijing. Kalau di tempat kalian apa nih guys? Setelah dibersihin, kijingnya mau aku rebus dulu. Masak yang simple aja guys. Habis direbus, kijingnya ini nanti mau aku cocol sama sambal. Nah cangkang kijingnya udah kebuka, tandanya udah mateng guys. Lanjut aku pisahin dari cangkangnya. Habis itu dibuang kotorannya dan dicuci sampai dirasa udah bersih. Sekarang aku mau bikin cocolan buat kijingnya dulu guys. Nggak lupa pakai air jeruk biar nggak amis. Udah jadi guys. Markimat, mari kita makan.